Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina maulana Muhammad مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وصحبه والآل. دستوركم يا أهل الدرك دستوركم يا أهل النوبة دستوركم يا أهل الحل والعقد أما بعد. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man wajada sa'atan falam yadbah fala yaqrabanna musallana. Wa ruwiya an Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma unfiqatil wariqu fi syai'in ahabba ila Allah min nahirin yunharu fi yawmi Id. Rawahu Tabrani fil Kabir wal Asbahani. Yang kami hormati para ulama, para kiai, para asatidz nafsu bidzikir, beliau Ustaz Masukin sekeluarga, Kiai Nur Hadi, Bapak Haji Sukri, Bapak Haji Rafi'i dan sedaya para hawari lan sedaya para tokoh masyarakat, panitia majelis lan ugi para orang tua kami, para jamaah pecinta dan perindu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua yang hadir di malam hari ini Allah berikan kepada kita semuanya dan keluarga panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan Allah kabulkan hajat kaula panjenengan sedaya, hajat dunia, hajat akhirat, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat hafizakumullah, sesaat lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Dan kita ketahui bersama itu bulan yang istimewa. Di dalamnya ada ibadah-ibadah yang istimewa, ada ibadah haji, ada puasa Arafah, dan juga ada malam-malam yang mustajab. Begitu juga ada ibadah kurban. Maka yang pertama, mari kita persiapkan hati dan ilmu untuk menyambut 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang itu adalah hari-hari yang terbaik di dalam satu tahun. Di antara satu hari yang ada di dalam 10 hari itu adalah hari Arafah, yang dikatakan afdalu ayyamid dunya, paling baiknya hari yang ada di dunia. Dan berdoa di hari Arafah adalah sebaik-baiknya doa. Dikatakan afdhalud doa yaumi Arafah. Doa yang paling baik itu adalah doa di hari Arafah. Dan mungkin ini sudah kami sampaikan beberapa majelis yang lalu berkaitan dengan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan juga keutamaan Arafah. Ingin kami menyampaikan sedikit tentang keutamaan kurban. Disebutkan dalam satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Man wajada sa'atan", siapa orang yang mendapati ada kelebihan harta, ada kemudahan di dalam hartanya, walam yadbah, dan dia tidak menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha, maka fala yaqrabanna musallana, jangan dekati tempat sholat kami. Kata Nabi, lek kaula panjenengan
diparingi rezeki kathah kalian Gusti Allah, tasih enten arta kathah teng griya, tapi kita enggak mau berkurban, maka jangan sok mendekati tempat sholat kami, kata Allah Ta'ala, kata Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Orang yang tidak mau berkurban padahal dia mampu, itu dikategorikan oleh Allah dan Rasulnya sebagai orang yang pelit. Dan Nabi sudah menyatakan dalam hadisnya, al-bakhil ba'idun minallah. Orang yang pelit itu jauh dari Allah. Allah enggak mau mendekati hambanya yang pelit, enggak mau. Allah enggak mau hambanya yang pelit itu dekat-dekat dengan rumahnya. Sehingga orang yang tidak mau berkurban itu dikategorikan oleh Nabi Muhammad sebagai orang yang pelit, orang yang perhitungan kepada Allah Ta'ala. Engkang maringi arta Gusti Allah, sing maringi sehat Gusti Allah, wayah Gusti Allah paringi perintah, fasalli li rabbika wanhar, dan salatlah karena Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Tapi prakteknya ternyata kita maunya hanya salatnya saja, nyembelihnya enggak mau. Perhitungan, urusan nyembelihnya perhitungan, maka Allah pun juga akan buat perhitungan. Kemudian para hadirin, Nabi juga mengatakan dalam satu hadis riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas, ma unfiqatil wariqu fi syai'in ahabba ila Allah min nahirin yunharu fi yaumi id. Tidak ada harta yang dikeluarkan di hari raya Idul Adha yang lebih baik daripada mengeluarkan harta untuk berkurban. Artinya kalau ada pilihan, mana yang harus kita pilih? Sedekah atau berkurban? Dan ini terjadi, pilihan tersebut di hari raya Idul Adha, di 3 hari tasyrik. Panjenengan punya 2 pilihan. Di 4 hari itu ada keinginan untuk bersedekah atau berkurban. Mana yang lebih baik? Kurban yang lebih baik. Nah, kenapa seperti itu para hadirin? Hal ini dikatakan oleh para ulama bukan karena asal-asalan, tidak ada alasan. Tapi ulama mengatakan hal ini para hadirin karena sedekah itu sudah pasti kesunnahannya. Sedekah niku sunnah, pasti. Lek sing wajib namanya zakat. Kalau sedekah hukumnya sunnah dan disepakati. Sedekah hukumnya sunnah. Tapi kalau kurban, masih ada pendapat ulama yang mengatakan kurban itu hukumnya wajib. Siapa yang mengatakan kurban hukumnya wajib? Madhab Hanafi. Al-Imam Abu Hanifah mengatakan kurban itu hukumnya wajib limukimin musirin, bagi orang yang mukim dan orang yang diberikan kemampuan untuk berkurban. Karena ada pendapat ulama yang mengatakan kurban itu wajib, maka pilihan ketika ada seorang ingin bersedekah atau berkurban, maka lebih utama dia berkurban daripada sedekah. Jika itu terjadinya di 4 hari Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Dan apa itu kurban? Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma hadhihi al-awahi?" Untuk apa hewan sembelihan ini? Kenapa kita ini kok jenengan ajari untuk nyembelih kurban ini ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, hadhihi sunnatu abina Ibrahim. Ini adalah sunnahnya Nabi kita Ibrahim alaihi salam, yang itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang kemudian dijadikan perintah oleh Allah untuk Nabi Muhammad beserta umatnya. Cuman bedanya, kalau bagi Nabi kurban itu wajib. Bagi kita umatnya yang bermadhab Syafi'i,
kurban niku sunnah. Makanya Nabi itu Bapak Ibu enggak pernah meninggalkan kurban. Tiap tahun Nabi kurban. Ada beberapa ibadah niku sing bagi Nabi wajib, bagi kaula panjenengan sunnah. Contohnya kurban, salat duha. Panjenengan salat duha hukumnya apa? Sunnah. Bagi Nabi Muhammad wajib. Kaula panjenengan tahajud hukumnya apa? Sunnah. Bagi Nabi Muhammad wajib. Jadi kenapa? Karena Nabi ingin memberikan contoh. Makanya Nabi dengan tegas mengatakan, yang tidak mau kurban padahal dia mampu, jangan mendekati tempat sholat kami. Gak layak seorang hamba yang hidupnya bergantung kepada Allah, hidupnya bersandar kepada Allah, wayah Allah perintahkan, waktu Allah perintahkan untuk dia melakukan satu ibadah, dia menolak. Dengan jelas Allah katakan, fasalli, salatlah wahai hamba-hambaku, wahai umat Nabi Muhammad, salatlah di hari raya Idul Adha li rabbika, karena Tuhanmu Allah, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Terus awake dhewe jawab, walaupun tidak dengan lisan tapi dengan napa niku perilaku kita. Ya Allah, lek salate kula purun, tapi lek urusan medalaken arta damel kurban riyen dhisik ya Allah, mangke dhisik. Lek salat mboten napa-napa ya Allah kula lampahi, tapi lek kurban nggih tahun-tahun ngajeng mawon. Lah sekarang Allah balik. Ya wis lek ngaten, uang yang saya titipkan kepada kamu saya ambil sekarang. Kita mau jawab apa? Loh, ojo dhisik ya Allah ngaten. Nah, ini namanya perhitungan. Kita bikin perhitungan sama Allah Taala. Enggak tahu diri para hadirin. Orang yang enggak tahu diri. Nah, maka yang pertama yang perlu kaula panjenengan ketahui tentang kurban. Karena banyak biasanya pertanyaan itu bermunculan para hadirin. Kalau sudah mendekati kurban ini, banyak yang tanya apa hukumnya berkurban sekaligus akikoh. Bagaimana jika ada orang yang belum akikoh tapi berkurban? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul dikarenakan kita belum bisa membedakan apa itu kurban dan apa itu akikoh. Yang pertama para hadirin, kurban itu sifatnya sunnah yang terus berlaku setiap tahun. Itu kurban. Jadi sangat tidak layak kalau ada panitia kurban mengajak kaula panjenengan, Pak, jenengan ngarsane nitip kurban mboten teng Masjid Al Barokah. Niki panitia kurban teng Masjid Al Barokah niki ndamel pembukaan bagi yang mau nitip kurban. Saged urunan sapi per orang 3 juta untuk 7 orang, atau untuk beli kambing harganya 2,5 juta. Harganya 2,5 juta. Kemudian kita jawab, oh ngapunten Pak Ustadz, kula sampun kurbane. Loh kapan? Tahun 1996. Loh sekarang tahun 2026. Yang tahun dulu gak usah diceritakan itu. Panjenengan yang sudah kurban dulu sekarang tetap sunnah. Karena kurban itu tiap tahun sunnahnya. Berbeda kalau akikoh. Lek akikoh niku Bapak Ibu seumur hidup sekali. Mboten enten tiyang akikoh tiap tahun, mboten enten. Napa ya tentang ngantru boleh rejo niki undangan akikoh tiap tahun. Tahun ini jenengan angsal undangan walimatul akikoh untuk Ananda Fulan bin Fulan. Tahun depan akikoh lagi itu anak yang sama. Gak perlu, akikoh itu cukup sekali seumur hidup. Nah, maka para hadirin, kalau ada pertanyaan muncul, mana yang harus didahulukan? Akikoh dulu atau kurban dulu? Kalau panjenengan menanyakan hal ini,
kondisi panjenengan punya uang hanya cukup untuk beli 1 ekor kambing dan itu terjadinya di bulan Dzulhijjah, maka utamakan kurban terlebih dahulu. Sambil niat, ya Allah jenengan paringi kula rezeki malih, kula badhe ngakikoi putri kula. Walaupun kalau kita belajar fikih para hadirin, banyak perbedaan pendapat para ulama niku banyak. Pendapat yang paling sahih, kurban boten saged digabung kalian akikoh. 1 kambing damel 2 niat. Ini yang pendapat pertama nggak bisa. Pendapat Imam Ibnu Hajar. Lah biasanya teng fikih madzhab Syafi'i niku lek enten pendapat Imam Ibnu Hajar biasanya enten sing lawani. Tapi lawan mboten tukaran. Kalau sekarang kan beda pendapat tukaran, geger. Beda organisasi geger. Wah, iki sesat iki. Oh, ini bukan NU ini. Macam-macam sudah, arahnya kemana-mana. Tuduhan ini, itulah ini itu. Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli itu para hadirin sama-sama madhab Syafi'i. Cuman seringkali panjenengan dapati di dalam madhab fikih madhab Syafi'i itu Imam Ibnu Hajar sering berbeda pendapat dengan Imam Romli. Imam Nawawi sering berbeda pendapat dengan Imam Rafi'i. Selalu seperti itu. Imam Ibnu Hajar mengatakan nggak bisa. Akikoh ya diniati akikoh, kurban jadi niati kurban. Lek enten tiang wayah kurban niat, ya Allah kula nyembelih kurban niki sekalian niat ngakikohi putri kula, maka dua-duanya enggak dapat dia. Mboten angsal kurban, dia mboten angsal akikoh. Malih dadi sedekah. Sunnah kurbannya tetap, akikohnya mboten gugur. Tapi kalau menurut Imam Ramli para hadirin boleh, dan dia dapat itu, dia dapat. Tapi kadang para hadirin kita tuh harus tahu diri. Beli kambing untuk kurban, kemudian kita merasa berat, kita cari-cari celah untuk bisa digabungkan dengan akikoh. Kadang enten malih sing kebangetan kurban yo akikoh yo khitanan. 3 sekaligus. Sekalian nih mumpung. Ayo enten pendak sak tahun sekalian pisan. Kita niate 4. Kurban ya akikoh ya niat damel khitanan ya niat damel pendake bapak. Lah ini kita lihat para hadirin. Hal itu kita lakukan dan kita pilih pendapat yang semacam itu, pendapat yang seperti didhawuhkan tadi para hadirin boleh digabungkan. Coba lihat, itu dari dorongan niat yang kuat, niat baik yang kuat dan terbatasnya kemampuan kita, atau karena hawa nafsu saja. Jangan-jangan karena hawa nafsu. Kurban dibarengi akikah, tapi lek ganti HP tiap bulan. Kredit sembarang dikredit. Nah, maka hal ini yang akan dipertanyakan oleh Allah Ta'ala nanti. Nah, maka para hadirin, alangkah baiknya jika kita mengutamakan satu, nanti kita selesaikan yang lainnya. Kemudian hukum di dalam madhab Syafi'i, hukum kurban di dalam madhab Syafi'i adalah sunnatun muakkadatun, sunnah yang dikukuhkan. Sunnah ini ku sunnah yang kuat, Bapak Ibu. Makanya wonten pendapat ulama mengatakan sing mewajibkan kurban niku nggih sanes mboten namung Imam Hanafi, tapi ada yang mengatakan Imam Malik. Cuman ada satu literasi atau satu teks yang dijelaskan dalam mazhab Maliki niku bukan wajib tapi sunnah wajibah. Terus enten mazhab Syafi'i niku kan enten sunnah muakkadah, ada sunnah ainiyah, ada sunnah kifayah dalam mazhab Syafi'i. Sebagaimana ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain niku contohnya salat 5 waktu.
Lek fardu kifayah contohnya salat napa? Salat jenazah. Jadi salat jenazah niku Pak, Bu, hukumnya wajib. Hukumnya fardu, tapi fardu nek kifayah. Karena banyak orang itu Bapak Ibu karena nggak pernah belajar dan melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat, lek wayah nyolati jenazah kabeh boten derek, sing derek namung tiang-tiang tertentu saja. Pak Mudin sampun ngomongne, Bapak-bapak niki jenazah sudah siap untuk disolati. Monggo ingkang badhe nyolati jenazah saged mlebet datang musala, datang masjid atau datang griya sahibul musibah. Niku sing mlebet namung tiang tiga. Kadang namung tiang gangsal. Lek dihitungi Pak Mudine nggih putrane jenazah nggih, dulure. Kadang tanggi-tanggi ngono meneng ae nggih. Enek sing ngerokok, enek sing napa ngobrol ngalor ngidul. Mangke lek ditangleti, Pak jenengan kok mboten derek nyolati. Kira-kira lek jenengan sing mati nih, kira-kira jenengan pengene sing nyolati tiang gangsal napa tiang 1000 kira-kira. Wah, tiang 1000. Tapi enggak pernah mau nyolati. Al jaza min jinsil amal. Pahala balasan itu tergantung perbuatan. Lek kita sering nyolati jenazah, nggih mangke lek wayah awake dhewe sing mati ya sing nyolati kathah. Kalau kita enggak pernah nyolati jenazah, di depan mata nih ada kesempatan. Di depan mata kita nih ada kesempatan kita bisa nyolati jenazah. Enggak kita manfaatkan hal tersebut, kemudian kita kepingin nanti kalau kita yang meninggal kita disolati orang banyak, ngimpi. Namanya apa ngimpi? Karena Allah enggak pernah tidur, para hadirin. Nah, jadi ada fardu ain, ada fardu kifayah. Begitu juga sunnah, ada sunnah ainiyah, ada sunnah kifayah. Hukum kurban itu sunnah ainiyah dan sunnah kifayah. Sunnah ainiyah itu contohnya dalam satu rumah ada 5 orang. Dalam satu rumah ada 5 orang. Maka sunnah setiap orang berkurban. Lek kurbannya kurban kambing berarti beli 5 kambing. Sunnah ainiyah. Tapi kan enggak semuanya mampu seperti itu. Ada satu keluarga berlima hanya mampu beli 1 kambing. Maka ini masuk kategori sunnah kifayah. Cuman yang perlu digarisbawahi, niatnya hanya untuk 1 orang. Gak bisa ya Allah, saya kurban 1 ekor kambing, niat untuk berlima, sakit. Cuman karena panjenengan sebagai kepala rumah tangga mengeluarkan 1 hewan kurban, yang lain ini, yang tidak mengeluarkan ini gugur kesunahannya karena sebab panjenengan. Namanya sunnah kifayah. Enek sing mewakili. Kalau tidak bisa semuanya berkurban, di minimal ada yang mewakili. Nah, bahasa ada yang mewakili itu namanya sunnah kifayah. Nah, kemudian para hadirin, menjadi wajib di dalam madhab Syafi'i, menjadi wajib kurban itu dalam madhab Syafi'i dengan 2 hal. Yang pertama dengan nazar. Panjenengan berkata, ya Allah, saya nazar tahun ini akan menyembelih 1 ekor kambing. Maka kurban tahun itu menjadi wajib bagi panjenengan. Tidak lagi sunnah hukumnya, tapi jadi wajib karena jenengan sudah nazar. Kalau sudah dinazari para hadirin dan menjadi kurban yang wajib, panjenengan yang berkurban tidak boleh ambil sedikit pun dari bagian hewan kurbannya. Apapun itu, tidak boleh. Semuanya harus disedekahkan, harus dibagikan. Tidak boleh diambil sedikit pun jika panjenengan kurbannya kurban wajib. Tapi lek kurban sunnah Bapak Ibu, justru panjenengan dianjurkan untuk mengambil sebagiannya. Panjenengan dianjurkan untuk mengambil sebagiannya. Kemudian yang kedua dengan ta'yin. Dengan dikatakan hadhihi udhiyati.
panjenengan punya 1 ekor kambing, panjenengan katakan kepada orang lain, ini adalah kambing kurbanku, maka lazimahu, kurban menjadi wajib bagi dia. Kambing itu nanti kalau disembelih, dia nggak boleh ambil sedikit pun daripada bagian tubuh hewan kurban. Oleh karenanya kalau ingin mengatakan dan menyatakan ini adalah hewan kurban, tapi kok panjenengan gadah niatan kurban di kurban sunnah sanes kurban wajib, maka paling aman panjenengan takkiti, ini kambing kurban sunnahku, masih aman. Tapi lek namung ini kurbanku, ini hewan kurbanku, maka nanti menjadi wajib. Niki yang di dalam mazhab Syafi'i para hadirin. Nah, kemudian di dalam pembagian sering terjadi masalah. Biasanya panitia asal ambil daging kurban untuk dimasak untuk panitia. Bagaimana hukumnya para hadirin? Hal itu tidak boleh. Ini pernah satu kali saya sampaikan di satu daerah para hadirin yang ada di Tulungagung, saya sampaikan gak boleh panitia ambil seenaknya daging kurban langsung dimasak tanpa mengetahui ini jatahnya siapa. Gak boleh hukumnya. Napa malih lek ngentit, gitu kan? Gayane dugi jadi panitia ingin bantu tapi nyepai kresek. Mangke lek enek daging pretelan-pretelan, oh niki ketokane ndak api lek dibagi tapi dimasukkan kantongnya sendiri. Itu nggak bisa para hadirin. Harus disepakati. Nah, kadang banyak orang kalau ditegur, oh nggak boleh Pak ngambil sendiri. Loh saya kan panitia. Ini upah saya, nggak boleh. Hewan kurban, daging kurban tidak boleh dijadikan upah. Biasanya yang sering terjadi, sing jagal, sing nyembelih diparingi upah kepala, kulit, buntut, kalian jeruan, nggak boleh para hadirin. Kalau dijadikan upah nggak boleh. Kalau untuk jatah boleh. Beda ya. Makanya sering kami sampaikan, kalau panjenengan membuat panitia kurban, panjenengan harus ngerti tata caranya. Supaya apa? Yang pertama, supaya kurbannya orang yang nitip ke panjenengan itu murni, pahalanya sempurna. Karena itu amanah itu. Yang pertama. Yang kedua, para hadirin supaya nggak dosa. Supaya nggak dosa. Dan saya pernah sampaikan semacam ini, kemudian ada orang yang bertanya, tapi sudah bertahun-tahun adat kami seperti itu. Di kampung kami sudah seperti itu dari tahun yang lama, dari zaman orang tua saya. Maka jawabannya para hadirin, syariat itu harus nomor 1. Kalau ada adat yang menyalahi syariat, berarti adatnya harus dibenahi. Jangan panjenengan tuntut syariat harus ikut adat. Contoh ngeten, di dalam Islam itu Bapak Ibu, minum minuman keras itu haram. Gitu kan? Haram. Minum minuman keras itu haram. Kok ada satu kampung tiap malam rutin warganya semuanya minum minuman keras? Apakah kemudian karena sudah menjadi adat di kampung itu, minuman keras yang haram kemudian berubah menjadi halal? Tidak. Walaupun sak kampung sepakat semuanya tiap malam minum minuman keras, dia tetap haram para hadirin. Tetap haram. Nah, ini kami sampaikan agar tujuannya panitia kurban itu sakit menyelesaikan penyembelihan kurban dengan sempurna, sehingga yang nitip pun dapat pahalanya sempurna, panitianya dapat pahala, para hadirin, pahalanya besar. Lek kaula panjenengan boten saged berkurban di tahun ini, kita bisa dapatkan pahalanya dengan apa? Menjadi panitia itu. Jangankan panjenengan sing neteli capek nggih. Panjenengan lho ngasah pisau damel neteli niku lho. Pisau dibuat nguliti, pisau kecil, panjenengan sing ngasah, ikhlas,
tidak minta dibayar lillahi ta'ala karena panjenengan tahu ini pisau akan dibuat nguliti hewan kurban, panjenengan dapat pahala kurban saat itu. Niatnya asal lillahi ta'ala. Nah, maka bagaimana caranya? Jadi kita menjelaskan hukum, para hadirin juga kita berusaha memberikan solusi. Kalau ada panitia kurban yang dibentuk, kemudian di situ ternyata harus ada yang diberikan upah, maka yang pertama solusinya panjenengan bisa sampaikan kepada yang nitip kurban, Pak, Bu, niki urunane 3 jutaan sebenarnya. Harga sapi 21 juta. Tapi mangke karena di kampung ini tidak ada yang bisa menyembelih, sehingga kita harus manggil tukang jagal sing paham supaya sembelihannya pun sah dan juga menjadi sempurna. Lah manggil tukang jagal niki Pak, Bu, enten biayane. Lah pripun lek panjenengan urunane 3.100.000 atau 3.050.000 kali 7. Nanti sisanya dari sisa yang dibelikan sapi itu sisanya untuk upah tukang jagalnya. Ini solusi yang pertama. Untuk makanan, panitia kan panitia juga lillahi ta'ala, masa nggak dikasih makan? Ya tetap dikasih makan. Caranya juga sama, bisa pakai cara ini. Diambilkan uang lebih, disampaikan kepada yang nitip, kalau panjenengan lebihi pripun, kan urunannya 3 juta, panjenengan lebih 100, atau langsung panitia menyatakan, Pak Bu, kurban di panitia Masjid Al-Barokah 3.100.000. Harga sapinya 21 juta, sisanya damel operasional. Damel upai jagal, damel persiapan beli kresek, persiapan untuk pengadaan pisau, kemudian untuk makan panitia yang membantu. Nah, ini gue sakit disiasati seperti itu. Oh, tapi kan lek wayah kurban udah hari pecel kan kayak nggak nyambung ngeten. Kurban yo enake hari yo daging kurbane. Kalau memang harus seperti itu, maka harus jelas akadnya. Tidak boleh langsung ambil. Panjenengan harus tahu dulu ini jatahnya siapa yang diambil. Orang yang jatahnya panjenengan ambil ridwan apa mboten? Nah, ini yang harus ketahui. Maka solusinya pripun? Solusinya kalau ada orang nitip kurban ke panitia. Panitia setelah belajar, dia paham, dia sampaikan. Ngapunten Pak Haji, niki kan jenengan nitip kurban kalih untuk 2 orang. Berarti lek urunannya 3 jutaan berarti 6 juta Pak Haji. Niki kurbannya kurban wajib napa sunnah Pak Haji? Pak Haji ini jawab kurban sunnah Ustaz. Kurban sunnah Pak. Dan jenengan tawarkan. Lah niki Pak Haji, mangki kan enten panitia yang membantu penyembelihan hewan kurban yang mereka lillahi ta'ala. Mereka nggak ngarep apa-apa Pak Haji. Mereka murni ingin membantu karena adanya kurban di panitia di kampung ini cukup untuk menggembirakan hati masyarakat sekitar. Tapi kita juga ingin memperhatikan kebutuhan makan daripada panitia. Lah ini kan jenengan angsal jatah atau Pak Haji karena panjenengan kurbannya kurban sunnah. Seandainya dipendet kedik Pak Haji, sebagiannya jatah jenengan dipendet kagem masak, kagem dimasak damel panitia pripun. Pak Haji jawab, oh nggih, mboten napa-napa. Misal jatahnya Pak Haji ini 4 kilo, yang 2 kilo dipendet damel napa niku rawon, damel dahari panitia, mboten napa-napa. Nah, maka hal ini sah, para hadirin. Ini boleh. Karena jelas milik siapa dagingnya. Lah yang enggak boleh itu wis disembelih, ibu-ibu sing masak wis nyepakne bumbu langsung ngambil 1 kilo 2 kilo, kadang wis tidak jelas, pokok diambil sing apik-apik ora ngene nggih, langsung diteteli, dipotong-potong, dimasak. Enggak jelas jatahnya siapa itu. Kemudian dimakan. Lah ini yang jadi masalah para hadirin. Nah, maka harus diluruskan, harus dibenahi. Akadnya harus jelas. Nah, maka di sini para hadirin, ini satu ilmu buat kita semuanya. Ayo kalau kita mendapati ada hal-hal yang salah di dalam
syariat itu dianggap menyalahi aturan, walaupun itu sudah menjadi kebiasaan yang umum, ayo dibenahi bersama. Biasakan untuk hati-hati, napa malih urusan makan, Bapak Ibu, nggih. Napa malih urusan makan, jangan gampang-gampang ngambil yang enggak jelas hukumnya. Ini kadang ada para hadirin, beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana cara mensiasati ketika kurban, ketika hewan kurban disembelih? Sering terjadi di kampung kami itu, wayah belum disembelih Ustadz, alhamdulillah sapinya sehat, kambingnya sehat, semua tubuhnya utuh. Begitu sudah disembelih Ustadz, kepalanya hilang, buntutnya hilang, entah kemana larinya. Kan gak mungkin dibawa jin, kan gak mungkin gitu. Kan gak mungkin tiba-tiba celing hilang, kan gak mungkin. Berarti ada yang bawa, ada yang ngambil tanpa izin. Bagaimana hukumnya? Haram. Hukumnya haram. Kemudian panjenengan masak di rumah, disuguhkan kepada anak istri. Itu sama dengan seakan-akan kita mengatakan, istriku sayang, anak-anakku sayang, ini bapak masak gulai kepala kambing, setelah makan, yuk nanti di akhirat kita masuk nerakanya bareng-bareng. Wah, masak gitu aja masuk neraka. Loh, niki sing dawuh sanes kula. Niki hadisnya Nabi Muhammad SAW. Ayyumalah min nabata min haramin fannaru aula bih. Dawuh Nabi Muhammad, daging manusia, daging kita ini yang tumbuh dari makanan yang haram, kok ada daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka tempat yang pantas bagi kita adalah neraka. Nabi yang mengatakan tempat yang pantas adalah neraka. Dan dikatakan para hadirin itu juga ngefek kepada ibadah kaula panjenengan. Nabi Muhammad mengatakan, man akalal haram asad jawariu sama apa? Tiang niku lek dahari haram, yang dimakan haram, tubuhnya mau enggak mau pasti maksiat. Jadi orang tua yang ngasih makan anaknya dengan makanan haram, jangan harap anaknya soleh-solehah, enggak mungkin. Enggak mungkin. Itu yang pertama. Kemudian kita hidup di dunia ini Bapak Ibu, kita butuh Allah Ta'ala. Ada satu ibadah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yang Allah senang kalau ibadah ini dilakukan oleh semua makhluknya. Apa itu? Doa. Doa ini untuk minta kepada Allah. Dan Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Kita sudah berdoa, tapi tidak Allah kabulkan. Bukan karena Allah nggak mau ngabulkan, tapi ternyata ada makanan yang haram yang pernah kita makan. Kata Nabi Muhammad, ada orang, dia datang dari bepergian yang jauh, dia angkat tangannya tinggi-tinggi, minta kepada Allah sambil nangis, khusyuk minta hajatnya kepada Allah Ta'ala, tidak Allah kabulkan, padahal sampai nangis. Padahal orang ini adalah musafir, yang dinyatakan sama Nabi Muhammad, ada 3 orang yang doanya tidak akan tertolak. Salah satunya adalah musafir, orang yang bepergian, nangis dia minta sama Allah, tapi nggak dikabulkan sama Allah. Apa kata Nabi alasannya? Mat'amuhu haram, karena makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasu haram, pakaiannya haram. Semua apa yang masuk ke dalam tubuhnya dan melekat di tubuhnya semuanya haram. Fa'anna yustajabulah, kata Nabi Muhammad. Bagaimana bisa doanya dikabulkan sama Allah? Oh, makanannya haram. Nah, niki para hadirin, ayo kita jadikan pelajaran ini. Ayo kita lebih berhati-hati dari perkara-perkara yang subhat dan perkara-perkara yang haram. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ilmu yang kita pelajari bersama di malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semuanya. Dan Allah jauhkan kita dari hal-hal yang haram. Allah jauhkan kita dari hal-hal yang subhat. Dan semoga di tahun ini Allah berikan kepada kita rezeki yang berlimpah, rezeki yang lancar, rezeki yang banyak, sehingga kaulah panjenengan sakit berkurban di tahun ini. Dan semoga keluarga, kawan, sahabat, tetangga, guru-guru, dan orang-orang yang kita cintai, yang ditakdirkan di tahun ini berangkat menjalankan ibadah haji dan umrah dan ziarah Nabi Muhammad SAW, semoga diberikan kelancaran, kemudahan, keselamatan, kesehatan hingga pulang ke Indonesia, ke tempatnya masing-masing dalam keadaan membawa pahala haji yang mabrur dan ziarah yang makbulah.
dan kita yang tidak ditakdirkan oleh Allah di tahun ini berangkat, semoga tahun-tahun yang akan datang Allah takdirkan kita semuanya bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah dan ziarah Nabi kita Muhammad SAW, dan juga semoga Allah panjangkan umur kita semuanya dalam ketaatan serta sehat walafiat hingga akhir hayat kita. Allah wafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bijahin nabi wa al nabi la hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bisirril fatihah. Dan kita bacakan Fatihah untuk air barokah yang disediakan oleh panitia. Semoga dengan wasilah kita meminumnya Allah berikan kepada kaula panjenengan sedaya kesehatan zahiran wa batinan, dan Allah kabulkan hajat-hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bijahin nabi wa alin nabi ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Dan juga ada sedikit informasi tambahan para hadirin, kami menyampaikan kepada seluruh jamaah yang hadir, alhamdulillah mulai bulan ini kami membuka pendaftaran pondok pesantren, pendaftaran santri baru di pondok pesantren Ribat Asy-Syifa, Dusun Belimbing, Desa Jeli, Kecamatan Karangrejo. Bagi Bapak Ibu ingkang gadah putra, jadi khusus putra, yang punya putra sudah lulus SD atau MI, monggo saged daftar datang pondok pesantren Ribat Asy-Syifa, Dusun Belimbing, Desa Jeli, Kecamatan Karangrejo, Tulungagung, dan saged menghubungi Mas Nidham, sekretaris majelis, dan juga Bapak Solihin selaku panitia penerimaan santri baru, atau ke teman-teman hawari majelis Asy-Syifa, maka akan disambungkan ke yang bersangkutan. Kemudian juga disampaikan ada rutinan bersama kami setiap Ahad pagi di Mabes Asy-Syifa, dimulai jam 6 sampai selesai. Kemudian malam Senin yang akan datang ini, malam Senin besok bertepatan dengan rutinan akbar dan juga masuknya malam 1 Dzulhijjah. Monggo bagi Bapak Ibu yang punya waktu luang sakit hadir sareng-sareng para hadirin, kita memanfaatkan keistimewaan malam-malam yang mulia, malam-malam yang mustajab, yaitu 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Dan juga kami mengundang semua jamaah yang hadir di hari Arafah. Di hari Arafah kita mengadakan acara ta'rif di Mabes Asy-Syifa dimulai jam 3:30 sore. Dan nanti akan disediakan ta'amul barakah untuk yang berpuasa ataupun yang tidak berpuasa. Untuk umum acaranya muslimin dan muslimat. Semoga Allah permudah kita untuk bisa hadir bersama-sama di setiap majelis-majelis ilmu, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.